sehingga dapat ditulis fungsi X tersebut menjadi fx sama dengan X tambah 2F. Nah, ini dia sudah dirubah menjadi fungsi, sedangkan dia ini bentuknya belum fungsi. Bila Anda memberikan nilai X 3, maka nilai yang diperoleh adalah X-nya berubah menjadi 3, fx, X-nya berubah menjadi 3, X tambah 2F. Sorry, ini berarti 2, F-nya di sini. 2, 3 tambah 2 sama dengan 5. Next. Nah, ini adalah operasi fungsi. Fungsi juga dapat Anda operasikan. Terkadang suatu fungsi juga merupakan hasil operasi dari beberapa fungsi sederhana. Misalkan fx sama dengan x akar x dikurang x kuadrat per 4x pangkat 3 ditambah 3. Jika diketahui suatu fungsi, nah ini adalah bentuk kumpulan fungsi. Fungsi di sini adalah, atau yang akan diketahui, fx sama dengan x pangkat 2 dan fgx sama dengan 4. Nah, maka kita bisa menghitung f plus g atau f tambah g x, kemudian f kurang gx, kemudian 10 ini koefisien ya, 10f kali x ini fgx atau f kali gx ini f per gx. Nah, ini bisa ditentukan. Jadi masalahnya ada di sini, ada 5 masalah sehingga ada 5 penyelesaian. Itu untuk operasi fungsi. Nah, kemudian ini untuk fungsi komposisi. Nah, fungsi komposisi itu biasanya kita memakai f dan g atau dot f dot g. Bisa disebut dengan penggabungan dua buah fungsi dengan memasukkan fungsi kedua ke dalam fungsi pertama. Dalam penggabungan fungsi ini, urutan penggabungan fungsi sangat berpengaruh terhadap hasilnya. Nah, urutan fungsi sangat berpengaruh karena fungsi kedua masuk ke dalam fungsi pertama, maka dia akan menghasilkan hasil yang berbeda. Contohnya, ini ada fgx, di mana fgx-nya ada di dalam f. Diberikan suatu fungsi, jika fx-nya 10x kurang 10x pangkat 2 kurang 5x tambah 2, gx-nya 2x tambah 5, maka tentukan. Nah, ingat, ini tadi fungsi pertama mempengaruhi. Jika f, maka fungsi keduanya yang berada dalam fungsi pertama itu g. Tapi jika g, fungsi kedua f, maka fungsi kedua yang ada di dalam g itu adalah f-nya. Oke, itu contohnya dari soal yang ini, di situ penyelesaiannya. Next. Nah, di sini ada latihan yang harus kalian selesaikan. Sebelum masuk ke sini, ada yang ingin bertanya tentang operasi fungsi dan fungsi komposisi? Oke, udah paham ya semuanya? Nah, kalau itu ini ada latihan sifat-sifat dari fungsi komposisi. Yang pertama itu tidak berlaku komutatif. Tidak berlaku komutatif. Yang kedua dia berlaku asosiatif. Yang ketiga dia ada identitasnya. Nah, tugas dari kalian kita bentuk menjadi 3 kelompok untuk berdiskusi. Kalian pilih mana yang akan kalian selesaikan. Oke, kita berapa orang di sini? 15. Berarti kita bagi 3 kelompok, satu kelompok ada 5 orang. Oke, kita mulai dari sekarang. Kelompok 1 membahas tentang sifat pertama, kelompok 2 membahas sifat kedua, dan kelompok 3 membahas sifat ketiga. Ya, silakan mencari lokasi, silakan berdiskusi. Nanti kira-kira 15 menit kemudian atau 10 menit kemudian kita paparkan hasil diskusi dari kelompok masing-masing. Oke, silakan. Berlaku sifat asosiatif, kemudian juga pada fungsi komposisi berlaku sifat identitas. Diskusi telah usai, ayo kita paparkan sama-sama. Ayo silakan slide jawaban yang telah kalian sajikan. Oke. Kepada kelompok pertama, silakan yang mau betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakilkan dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang fungsi komposisi sifat komutatif tidak berlaku, yaitu G.
merumuskannya. Misal G komposisi Fx sama dengan 4x tambah 5 dan F komposisi Gx sama dengan 3x dikurang 2. Kita ambil sebarang x dimisalkan menjadi x sama dengan 3, maka G komposisi Fx sama dengan 17 dan F komposisi Gx sama dengan 7. Berdasarkan hasil pada pembuktian di atas, maka disimpulkan bahwa G komposisi F tidak sama dengan F komposisi G. Bagaimana? Ada yang memberi tanggapan? Atau ada yang ingin bertanya tentang paparan dari kelompok 1 tentang tidak berlakunya sifat komutatif pada fungsi komposisi? Bisa dipahami? Bisa dipahami Kak sama mereka. Oke, next kita lanjut untuk berlakunya sifat asosiatif pada fungsi komposisi. Silakan pada kelompok 2. Oke, saya perwakilan dari kelompok 2. Kami di sini membahas tentang apakah operasi fungsi komposisi itu berlaku sifat asosiatif. Jika RH irisan DG tidak sama dengan 0, maka RG dot irisan DF tidak sama dengan 0. Maka RG irisan DF tidak sama dengan 0, maka RH irisan DF dot G itu tidak sama dengan 0. Maka pada operasi fungsi komposisi itu berlaku sifat asosiatif, yaitu F dot G dot H sama dengan F dot G dot H. Apakah teman-teman bisa memahaminya? Bagaimana untuk kelompok yang lain? Bisa, Bu. Ada yang ingin memberikan tanggapan? Tidak? Oke. Kalau tidak, kita lanjut pada sifat identitas pada fungsi komposisi yang dipaparkan oleh kelompok 3. Silakan. Baiklah, kami perwakilan kelompok 3 akan menjelaskan apakah sifat berlaku sifat identitas. Maka diketahui F suatu fungsi F dot I sama dengan I dot F sama dengan F, dan di mana I merupakan fungsi identitas jika RI irisan DF tidak sama dengan 0. Maka terdapat sebuah fungsi identitas yaitu IX sama dengan X, sehingga berlaku sifat identitas yaitu F bundaran I sama dengan I bundaran F sama dengan F. Apakah bisa dipahami dari pertanyaan kita? Bagaimana? Pas Bang. Oke? Oke, yuk. Terima kasih, Bang. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada kelompok 1, 2, dan 3 yang telah memaparkan hasil diskusi kalian masing-masing. Mungkin dari sini kesimpulan yang ada dalam fungsi ini, fungsi itu mencari domain dan kodomain. Pada masa sekolah kemarin, domain itu merupakan domain daerah asal. Sedangkan kodomain daerah hasil. Nah, kalau untuk grafik di pelajaran SMA sudah kita pelajari. Nah, di sini kita membahas pembuktian tentang sifat-sifat yang ada di fungsi komposisi. Oke. Nah, ingat satu yang ada di fungsi komposisi itu, dia harus ingat fungsi pertama dan fungsi keduanya. Kenapa? Karena fungsi kedua itu berada dalam fungsi pertama. Jadi ketika berbeda akan mempengaruhi hasil dari penyelesaiannya. Oke. Sampai sini masih ada yang ragu atau ada yang ingin bertanya? Pas? Oke? Oke, nah kalau pas, untuk materi kita pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang limit, ya. Kayak di fungsi kita membahas tentang limit. Sebelum